Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Memahami Keteladanan Rasulullah dalam Berbisnis. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Saya sendiri, Muhammad Ferrosifullah, sebagai moderator dan penyaji pertama. Selanjutnya yaitu Muhammad Ferrosifullah sebagai penyaji kedua, Ainun Hasri sebagai penyaji ketiga, Nidaan Faranin Imania sebagai penyaji keempat, dan yang terakhir yaitu Reza Aurel sebagai penyaji kelima. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, kali ini saya akan menjelaskan implementasi manajemen bisnis Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Ia tidak pernah membuat para pelanggannya komplain. Dia sering menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Dia senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dengan siapapun. Reputasinya sebagai seorang pedagang yang jujur dan benar telah dikenal luas sejak beliau berusia muda. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis tersebut telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi nabi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademis di penghujung abad ke-20 atau awal ke abad ke-21. Prinsip-prinsip modern seperti tujuan pelanggan dan kepuasan konsumen atau customer satisfaction, pelanggan yang unggul atau service excellent, kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif, semuanya telah menjadi gambaran pribadi dan etika bisnis Nabi Muhammad SAW ketika ia masih muda. Pada zamannya, beliau menjadi pelopor perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang fair dan sehat. Ia tak segan-segan mensosialisasikannya dalam bentuk edukasi langsung dan statement yang tegas kepada para pedagang. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan materi berikutnya akan saya serahkan kepada penyaji kedua, yaitu Mas Ferdi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip bisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsep perniagaan dalam Islam amat luas, tidak hanya terbatas pada perniagaan material saja, tetapi merupakan ibadah fardu kifayah yang dituntut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep dagang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah apa yang disebut value driven, yang artinya menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai pelanggan. Value menjadi dasar etika wirausaha modern meliputi yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang pertama adalah sidik, diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran. Nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnisnya berupa jujur, ikhlas, terjamin, dan keseimbangan emosional. Kebenaran dan kejujuran adalah kunci menjalankan aktivitas dan fungsi masing-masing orang. Kebenaran dan kejujuran akan mendorong orang tahan uji, ikhlas, serta memiliki keseimbangan antara kecerdasan religius, kecerdasan pikir, dan kecerdasan emosional. Rasulullah telah melarang pebisnis melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti beberapa hal di bawah ini, seperti larangan tidak menepati janji yang telah disepakati, larangan menutupi cacat atau aib barang, serta larangan membeli barang dari orang awam sebelum masuk ke pasar. Yang kedua adalah amanah,
Nilai dasarnya terpercaya, dan nilai-nilai dalam berbisnisnya ialah adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu. Amanah dapat diartikan sebagai bentuk perilaku seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi tugas atau urusannya. Yang semacam ini memiliki kredibilitas tertentu demi meningkatkan kemampuannya memenuhi kepercayaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Kelompok-kelompok individu yang memiliki sifat itu akan melahirkan masyarakat yang kuat, mendorong pertumbuhan bisnis dan ekonomi. Sebaliknya, tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan bisnis dan ekonomi akan hancur. Dalam praktik perdagangan dikenal dengan istilah perdagangan atas dasar amanah. Dalam akad tijarah dilaksanakan atas prinsip murabahah, syirkah, dan wakalah oleh semua pihak. Penyelewengan amanah oleh salah satu pihak atau juga disebut berkhianat mengakibatkan pembatalan akad perjanjian, baik jenis bisnisnya maupun pengelolaan dan penggunaannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fatonah dan tabligh. Nah, fatonah ini berarti cerdas atau cakap, memiliki kemampuan intelektual cerdas, kreatif, berani dan percaya diri, serta bijaksana. Oleh karenanya, seorang bisnismen yang fatonah adalah seseorang yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban dan tugasnya secara cerdas. Dalam hal ini, fatonah itu ada dua unsur. Unsur pertama yaitu fatonah dalam hal administrasi atau manajemen. Tentunya dalam bisnis itu kan terdapat aktivitas-aktivitas. Nah, aktivitas tersebut dibukukan secara rapi agar dapat menjaga sidik dan amanah. Untuk yang kedua itu adalah fatonah dalam hal menangkap selera pembeli yang berkaitan dengan barang maupun harta. Rasulullah SAW itu tidak menaikkan harga barang melebihi dari saudagar-saudagar yang lainnya. Oleh karenanya barang Rasulullah yang jual itu selalu laku. Nah, dengan fatonah ini memungkinkan seseorang atau pembisnis untuk berkreasi dalam melakukan berbagai inovasi di bisnisnya. Untuk selanjutnya yaitu tabligh. Tabligh itu artinya komunikatif. Orang yang memiliki sifat tabligh akan menyampaikan pesan dengan benar melalui tutur kata yang menyenangkan dan lemah lembut. Dalam dunia bisnis, ia harus mampu mengomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada stakeholdernya, mampu menyampaikan keunggulan produknya tanpa berbohong dan tidak menipu pelanggan yang harus menjadi komunikator yang baik terhadap mitra bisnisnya. Tentunya dalam pembisnis itu tutur katanya itu harus baik, berdialog dengan pembeli itu harus baik, sopan, juga menjadi pendengar dengan penuh perhatian apa yang diucapkan oleh mitra dan konsumen. Karena kalau sikap kita tidak lemah lembut atau tidak bertutur kata dengan baik, maka konsumen pun enggan membeli atau bekerja sama di bisnis kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri Rasulullah SAW dalam berbisnis. Yang pertama itu bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah sendiri pun selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Untuk yang kedua yaitu kesadaran tentang signifikan sosial kegiatan bisnis, perilaku bisnis menurut Islam. Tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonom kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Yang ketiga itu tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis.
Yang keempat yaitu ramah. Seorang perilaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Selanjutnya, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Untuk yang keenam yaitu bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu didahulukan baru kegiatan bisnis tersebut. Begitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ciri-ciri Rasulullah dalam berbisnis. Nomor 7, tidak melakukan ikhtiar. Ikhtiar merupakan menumpuk atau menyimpan barang dalam masa tertentu. Di dalam Islam dilarang dalam berbisnis melakukan penyimpanan barang dalam masa jangka panjang dengan tujuan agar harganya saat menjadi naik dan keuntungan menjadi besar ketika diperoleh. Kemudian yang ke nomor 8, tidak monopoli. Salah satunya merupakan keburukan sistem ekonomi kapital, di mana dalam melegitimasi oligopoli dan monopoli. Kemudian yang poin ke-9, komoditi bisnis yang dijual dengan barang yang suci dan halal bukan berarti barang yang haram, di mana dalam komoditi bisnis Rasulullah ini menjalankan barang yang suci dan halal dan tidak menjalankan barang yang haram, dijauhkan dari barang yang haram, namun menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Contohnya yang dilarang seperti anjing, babi, dan minuman keras. Kemudian yang terakhir, poin terakhir, bahwa bisnis yang dilakukan dalam masa Rasulullah jauh dari unsur riba dan bisnisnya merupakan bersih. Kemudian mengenai aktivitas bisnis Rasulullah. Dalam masa itu Rasulullah memiliki aktivitas buah menjalankan bisnis. Jadi pada usia 17 tahun, beliau memulai usahanya sendiri sebagai seorang entrepreneur atau seorang wirausaha, di mana ia melakukan karena tidak mau menjadi beban pamannya, meski sebelumnya dia tidak mempunyai modal sepeser pun. Dengan bermodal personal brand fashion sebagai seorang yang memiliki karakter yang sangat rajin, percaya diri, integritas yang besar, dan amanah dalam memegang janji yang menjadikan setiap orang yang berinteraksi bisnis dengan beliau mendapatkan sebuah kepuasan yang sangat besar, di mana dalam Rasulullah menjalankan bisnis ini memiliki karakter yang mendapatkan kepuasan pada orang di sekitarnya, sehingga beliau menjadi primadona bagi warga Jazirah Arab pada masa itu. Karakter inilah yang mampu menjadikan atau memunculkan personal reputation yang tinggi di kalangan investor dan konglomerat pada waktu itu di Makkah. Sehingga meski beliau tidak memiliki modal apapun untuk memulai bisnis itu, namun secara mandiri Rasulullah banyak yang menawarkan mengalir tawaran modal. Untuk itu Rasulullah hanya bermodal dari karakternya tersebut. Jadi banyak tawaran modal ketika beliau melakukan sebuah bisnis. Cara Rasulullah dalam menghadapi krisis ekonomi. Krisis ekonomi saat itu pernah terjadi saat Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan metode kerjasama disertai dengan kesabaran, akhirnya krisis tersebut dapat dilewati dengan sukses. Madinah adalah salah satu kota ternama dalam hal perdagangan saat itu. Di sana terdapat pasar-pasar yang menggerakkan sektor perekonomian, baik perindustrian, peternakan, maupun perniagaan yang telah tertata dengan baik. Ada dua cara yang Rasulullah SAW gunakan untuk menghadapi krisis ekonomi saat itu. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW melakukan revitalisasi atau penguatan terhadap sumber-sumber produksi masyarakat. Dalam hal ini, sektor pertanian merupakan sumber utama pendapatan masyarakat Madinah saat itu.
Karenanya, Rasulullah menitik beratkan program revitalisasi pertanian di samping sumber-sumber pendapatan lainnya, seperti bahan galian emas, perak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan nasionalisasi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan umum. Sumber-sumber ekonomi negara Madinah saat itu tidak diberikan kepada kepemilikan pribadi, melainkan sebaliknya. Sumber-sumber ekonomi yang menghidupi orang banyak yang melibatkan kepentingan umum harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Saat itu, sumber ekonomi yang sangat dominan adalah tanah yang berisikan padang rumput sebagai tempat makanan binatang ternak. Demikian juga lokasi, sumber garam, sumber air, dan sebagainya tidak diberikan kepemilikannya kepada pribadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.